Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali ya di ibadah online ini, di mana kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada hari ini, hari Minggu tanggal 12 April 2020, kita bisa merayakan hari yang terbesar di dalam sejarah umat Kristiani. Ya, mengapa ini yang terbesar? Karena kematian dan kebangkitan Kristus ini merupakan titik klimaks daripada demonstrasi kasih Allah kepada umat manusia. Dan ini patut untuk kita rayakan bersama-sama. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya beri tema The Death and Resurrection of Christ is God's greatest plan in mankind's salvation history. Jadi kematian dan kebangkitan Kristus merupakan rencana terbesar Allah dalam sejarah keselamatan umat manusia. Jadi apa yang sedang kita rayakan hari Paskah ini ya, atau hari Resurrection Day ini, hari kebangkitan ini merupakan ya hari yang terbesar. Merupakan dari titik kulminasi, ya, the climax daripada semua rencana terbesar Allah. Ya, sepanjang sejarah Alkitab kalau kita melihat, ya, dari sejak pertama kita kejadian bagaimana manusia itu jatuh dalam dosa dan bagaimana Allah itu berusaha untuk menyelamatkan ya Adam dan Hawa. Waktu itu sempat ya binatang dipotong untuk diambil untuk menutupi kemaluan daripada Adam dan Hawa. Ya, dari sejak di sanalah maka terjadilah pengorbanan, ya, ada pengorbanan, ada korban darah untuk menutupi. Ya, kemudian kalau kita lanjutkan lagi dari cerita tersebut kepada penyelamatan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, ya, di mana kita melihat dalam kitab Keluaran juga bagaimana mereka harus mengorbankan anak domba, ya, anak domba untuk satu keluarga, satu rumah tangga pada waktu itu. Ya, mereka sebelum keluar dari Mesir, supaya mereka untuk mempersembahkan korban dan menaruh darah itu di atas lambung pintu daripada rumah masing-masing. Ya, kemudian kita melihat kepada apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis pada waktu itu, ketika Yesus datang dan menemui dia untuk dibaptis, dia katakan, "Lihatlah, dialah anak domba Allah yang menyelamatkan umat manusia." Saudara, ini semua rentetan cerita ya, dari pengeluaran dari perbudakan Mesir, bangsa Israel dikeluarkan dari perbudakan Mesir dengan korban satu anak domba untuk satu keluarga. Kemudian mereka waktu berjalan di padang gurun juga, waktu mereka dalam perantauan untuk masuk ke tanah perjanjian, di mana satu korban untuk satu bangsa. Dan akhirnya waktu Yohanes menunjuk Yesus, satu korban anak domba Allah untuk seluruh umat manusia. Nah, inilah yang sedang kita rayakan. Dan kalau kita melihat kembali bahwa semuanya itu sudah dituliskan oleh Alkitab jauh-jauh hari sebelum itu terjadi. Ya, Tuhan sudah berbicara lewat nubuatan-nubuatan para nabi. Kalau kita pelajari, ya, di sana ada lebih dari 30 nabi yang menubuatkan, lebih dari 350 nubuatan tentang kelahiran Yesus, masa kehidupannya, kemudian pelayanannya, sampai kepada detik-detik kematiannya, bagaimana dia harus mati, kematiannya bagaimana, dan bahkan sampai kebangkitannya pada hari ketiga. Dan itu semuanya sudah digenapi ya secara historis. Nah, saudara, secara bukti sejarah semuanya sudah digenapi, dan saat inilah kita sedang merayakan hari yang besar ini. Ya, karena ini sangat penting sekali bagi iman kita, bagi kepercayaan kita. Tetapi saya ingin membawa saudara juga ya, rumor yang ada, ya, cerita yang ada dari sempalan-sempalan teologi yang berbeda ya. Itu banyak sekali ya sejak Kristus bangkit ya. Waktu itu para imam dan tua-tua, supaya supaya jangan lebih lagi menyesatkan. Kita katakan aja bahwa
dia tidak bangkit dan dia kasih uang kepada serdadu. Ya kita tahu kalau kita baca secara Alkitab juga seperti itu. Dan katakan saja bahwa Yesus itu tidak bangkit, tapi dicuri oleh murid-muridnya, mayatnya. Ya, jadi rumor itu terjadi ya di kalangan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan kalau kita melihat juga dari rumor-rumor tersebut, akhirnya terus semakin berkembang bahwa dikatakan bahwa Yesus itu tidak pernah disalib. Terus ada yang mengatakan kalau Yesus itu disalib, Yesus itu cuma orang yang menyerupai Yesus, dan dikatakan bahwa dia tidak bangkit dan lain sebagainya. Ya, ada banyak rumor-rumor yang seperti itu. Tapi kita mau melihat kebenaran firman Tuhan. Ya, sehingga pada hari-hari akhir ini, ya banyak pengajaran-pengajaran yang mungkin nanti bisa menyesatkan kita, buat kita terombang-ambing. Kita memang harus kuat dalam firman. Makanya betapa pentingnya pada pagi hari ini, di hari The Resurrection Day ini, kita bisa sama-sama untuk melihat kebenaran itu. Dan tentunya saya terbatas juga, ya secara online begini terbatas ya, karena ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk kita bisa mengerti dengan jelas ya. Dan tentunya ini kalau dibuat seminar sangat bagus sekali. Tetapi apa yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, kita coba semaksimal mungkin. Tetapi ada banyak sekali saudara bahan yang ingin saya sampaikan. Tapi mungkin ini bisa serial preaching ya. Tapi biarlah kita mencoba untuk melangkah saja. Kita langsung masuk ke dalam ayat apa yang sudah saya sampaikan tadi itu. Benarkah Yesus itu tidak bangkit? Ya. Atau kalau bangkit, apa? Ya. Dan ini, pertanyaan ini harus kita ajukan dan kemudian kita proofkan dengan bukti daripada sejarah dan juga daripada Alkitab. Ya. Nah, kita mulai baca saja dari 1 Korintus 15 ayat 3. 1 Korintus 15 ayat 3, begini bunyinya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ya, yang pertama saudara ya. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Jadi dikatakan sesuai dengan kitab suci, penulisan dalam kitab Perjanjian Lama semuanya sudah menuliskan bahwa Kristus itu mati untuk dosa-dosa umat manusia. Sudah dinubuatkan, sudah disampaikan seperti yang tadi saya katakan itu oleh para nabi ya. Nah, kita melangkah yang ke ayat yang keempat dari 1 Korintus 15, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Ya. Jadi kembali lagi, kitab suci sudah menulis ini ya, bahwa dia dikuburkan, dia mati dikuburkan, tetapi pada hari ketiga ia akan bangkit sesuai dengan kitab suci. Jadi bukan rekayasa, jadi bukan dibuat-buat, jadi bukan mengada-ngada, tapi semuanya itu jauh hari sudah dipredik, jauh hari sudah dinubuatkan, jauh hari sudah ada ramalannya ya, dan jauh hari sudah ada profesinya. Nah saudara, inilah yang perlu untuk kita lihat. Untuk apa itu kita yakini, kita percayai bahwa kebangkitan Tuhan Yesus ini memang benar, iya dan amin ya. Dan oleh sebab itulah, karena ini merupakan rencana terbesar Allah dalam sejarah keselamatan umat manusia, ya kita melihat bahwa ini harus kita benar-benar yakini dan imani bahwa Kristus memang bangkit dari kubur. Ayat 5, bahwa ia telah menampakkan diri. Nah, kemudian dia menampakkan diri kepada siapa? Kepada Kefas atau kepada Petrus. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Jadi setelah bangkit, dia menampakkan diri ya kepada Petrus atau Kefas. Ya, bahkan di sini nggak dicatat bahwa kepada Maria Magdalena dan kepada Maria yang satunya lagi, itu orang-orang yang pertama, wanita yang pertama yang melihat bahwa Yesus dibangkitkan ya. Nah, kemudian saudara, apa itu kepada ke-12 rasul. Ya, kita tahu ceritanya bagaimana waktu itu para rasul sedang duduk berdoa dalam satu ruangan yang tertutup ya, dan mereka tiba-tiba kaget sekali karena tiba-tiba Yesus muncul begitu saja tanpa ada yang bukain pintu, dan bisa dia menembus dengan tubuh kemuliaan, dan dia mengatakan shalom ya, salam damai sejahtera bagi kamu semua. Dan dia juga dalam cerita itu kalau saudara baca bagaimana dia mendatangi Thomas, cucukkanlah tanganmu ke dalam ya, jarimu ke dalam tanganku. Ya, karena Thomas waktu itu dikatakan oleh teman-temannya, kalau
Yesus bangkit dia nggak percaya ya, dan Yesus tampil beberapa kali kepada para muridnya ya. Dan waktu itu ada Thomas di sana dan Thomas katakan, "Ya Tuhan, aku percaya." Dan Yesus katakan apa? "Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya." Ya katakan kepada Thomas, "Karena engkau melihat, engkau percaya. Tetapi berbahagialah bagi mereka yang tidak melihat tapi percaya." Kitalah yang tidak melihat peristiwa itu, tapi kita percaya ya. Karena apa? Kita coba melangkah lagi ya. Ayat 6, "Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus di depan 500 orang, saudara. Ya, apakah ini orang-orang ini 500 ini bagaimana? Ya kan, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ya. Jadi dari 500 itu waktu surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, tentu memang terjadi waktu itu kontradiksi, ya, rumor, ya, pernyataan-pernyataan bahwa dia tidak bangkit, dia nggak mati, dia mati, mayatnya dicuri dan lain sebagainya, ya, yang mati orang lain dan lain sebagainya. Ini sudah terjadi pada waktu itu, ya, dan berlangsung sampai hari ini, ya. Dikatakan makanya 500 dari mereka masih yang masih hidup. Tetapi di antaranya telah meninggal, tapi masih banyak yang hidup. Kalau mau dibuktikan kan seperti itu. Yang ayat 7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, ya. Kemudian kepada semua rasul, lagi-lagi ya. Dan yang 8 dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Nah, kita tahu bagaimana sejarah Rasul Paulus ini dari seorang yang memang dia seorang yang ahli firman, ya, seorang ahli Taurat, ya, didik oleh Gamaliel, dia dipersiapkan untuk seorang leader yang luar biasa tentunya. Tapi saudara, dan dia juga yang salah satunya yang ikut, ya, menganiaya, ya, menista umat-umat yang percaya kepada Kristus, termasuk waktu pembunuhan Stefanus, dia juga ada di sana. Paulus menjadi saksi juga di sana, dan dia begitu giatnya sehingga terjadilah peristiwa Damaskus Road, ya. Apa itu Damaskus Road? Waktu dia mencoba untuk mengejar, ya, murid-murid orang-orang percaya yang di daerah Damaskus untuk mau dinista dan dipenjarakan oleh dia. Disitulah dikatakan di sini yang terakhir semuanya, bahwa ia menampakkan diri kepadaku. Disitulah Paulus bertemu dengan Kristus itu sendiri sehingga dia buta, ya, sampai dia tidak bisa melihat selama 3 hari. Dan dari pertemuan itu terjadilah satu perubahan yang drastis sehingga dia bisa menuliskan semuanya ini dan menjadi salah satu saksi daripada kebenaran-kebenaran ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa apa yang sedang kita rayakan ini semuanya sudah dituliskan, ini semuanya sudah dinubuatkan dan merupakan sekali lagi bahwa ini adalah rencana terbesar daripada Allah itu sendiri. Rencana terbesar untuk keselamatan saudara dan saya. Untuk keselamatan orang-orang yang masih belum mengetahui tentang keselamatan. Oleh sebab itu, kita patut meyakini dan mengimaninya ini. Di manakah ada seorang yang mati bisa bangkit kembali. Ada memang, yang di Alkitab juga ada, disebutkan, ya, mati, dibangkitkan. Tapi juga dia nggak akan hidup selama-lamanya. Nanti berapa tahun lagi juga dia mati. Ya, karena memang manusia memang harus mati, karena ini tubuh dan darah tidak bisa mewarisi kerajaan surga. Jadi akan kembali kepada debu, kembali kepada tanah. Nah, oleh sebab itulah pada pagi hari ini, saudara, di hari The Resurrection Day atau perayaan, ya, hari kebangkitan ini, kita perlu menyadari dan mengerti dengan benar, ya, ada dampak apa saja yang terjadi dari peristiwa perayaan ini, ya, kematian, kebangkitan Kristus. Apa impact-nya, apa dampaknya, efeknya, ya. Saya akan bagi menjadi 2, ya. Yang pertama, dampaknya kepada Yesus itu sendiri, ya. Kita tahu bahwa dia dari kitab Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu menjadi manusia di dalam Kristus Yesus. Kemudian apa? Kemudian dia katakan bahwa dia datang kepada milik kepunyaannya, ya. Tetapi
semuanya menolaknya. Tetapi bagi mereka yang percaya, maka mereka dijadikan menjadi anak-anak Allah. Yaitu dalam Yohanes 1 ayat 12. Ya. Nah, saudara, dia pada waktu datang ke dunia, dia sebagai 100% human being, 100% manusia biasa. Dan dia menunjukkan bagaimana sebagai seorang manusia harus hidup bagi kita. Ya. Karena Adam yang pertama, ya, dia gagal untuk menjadi seorang yang setia, yang taat kepada Tuhan. Dan Kristus dikatakan atau Yesus dikatakan sebagai Adam yang terakhir, dan dia dikatakan dia adalah manusia roh, ya, di mana penuh dengan ketaatan. Kalau dia tidak taat, saudara, bagaimanakah dengan kita akhirnya? Kalau sampai dia tidak menjadi orang yang taat, ya, kalau sampai gagal seperti Adam, akhirnya kita adalah orang-orang yang paling malang, ya, orang-orang yang paling sial barangkali, ya kan? Seperti dikatakan bahwa sia-sialah kepercayaanmu kalau sampai Kristus tidak dibangkitkan, ya. Sia-sialah ibadah kita kalau sampai Kristus tidak dibangkitkan. Tetapi karena Kristus yang dibangkitkan dan dia adalah yang sulung, maka dia adalah satu example, satu contoh. Nanti bagi setiap orang percaya, saudara dan saya, kita akan mengalami kematian secara tubuh, secara fisik, ya. Tetapi cuma itu saja, ya, karena darah dan tubuh nggak mewarisi kerajaan Allah. Tetapi seluruh keberadaan kita, ya, spirit kita, itu akan bersama-sama dengan dia. Makanya Yesus katakan, lebih baik aku pergi, ya, supaya aku bisa menyediakan tempat bagimu, karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan datang lagi untuk menyebut kamu, ya, supaya kamu bersama-sama dengan aku. Itu Yohanes 14 ayat 1-3. Nah, saudara, bukankah Tuhan itu baik, ya, di dalam rencananya kepada kita? Nah, kembali saya kepada apa yang tadi saya katakan, saya bagi dalam dua. Yang pertama, dampak apa yang terjadi? Ya, kita melihat kepada kebangkitan Kristus ini apa, ya, bagi Kristus itu sendiri, ya, ya, dan itu terus apa menjadi apa sebagai pegangan bagi kita juga. Kita melihat yang pertama, ya, yang pertama adalah kebangkitan Kristus, ya, itu menjadikan dia, ya, God has made Jesus both Lord and Christ, ya. The resurrection of Christ, ya, jadi kebangkitan Kristus itu telah membuat dia menjadi Lord and Christ, ya. Jadi Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus, ya. Kita baca ayatnya dalam Kisah 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus, ya. Waktu Petrus berbicara ini, kalau saudara perhatikan dalam ayat-ayat sebelumnya, Petrus bicara dalam penuh urapan Roh Kudus waktu itu. Sehingga ketika bangsa Israel waktu itu mendengar itu, dikatakan bahwa tersayatlah hati mereka. Mereka katakan, brother, what can we do? Apa yang harus kita lakukan? Petrus katakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis supaya engkau bisa menerima karunia Roh Kudus, karena itu adalah janji daripada Bapa, bukan saja untuk kami, bukan saja untuk kamu, tetapi untuk sejauh yang dipanggil oleh Tuhan. Nah, saudara, dia dalam penuh urapan, dia membuat satu deklarasi bahwa Allah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus, atau yang diurapi, the Messiah, ya. Nah, kemudian yang kedua, all authority in heaven and on earth has been given to Jesus. Ya, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Karena dengan kuasa kebangkitan ini, ya, menjadikan dia berkenan, ya, sebagai anak. Segala otoritas, mandat dan kuasa diberikan kepada Yesus. Ya, kita bisa lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Telah diberikan kepadaku segala kuasa di surga dan di bumi. Dan kalau kita lanjutkan lagi dari ayat itu kan, oleh sebab itu pergilah engkau, jadikanlah semua bangsa muridku, dan aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan kalau kita lihat lagi dalam Markus pasal 16 juga dikatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertaimu, ya.
bahwa engkau akan meletakkan tangan atas orang sakit akan disembuhkan. Engkau akan mengusir setan-setan dalam namaku. Engkau akan memegang ular, engkau akan minum racun maut, dan racun maut tidak akan membuatmu mati. Saudara, ada kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada orang-orang percaya. Ada mandat, ya. Ada otoritas yang diberikan. Ini ya dampak daripada kebangkitan Kristus ini. Karena kebangkitan Kristus itu merupakan kemenangan yang mutlak bagi kita. Ya, dia bangkit, kita mendapatkan kemenangan yang mutlak. Karena segala kuasa dosa, segala kuasa maut sudah dipatahkannya. Ya, dan kita orang-orang percaya hidup di dalam kemerdekaan yang sesungguhnya karena kebangkitan Kristus ini. Inilah berita besar. Inilah ya kabar baik yang harus kita percaya, yang harus kita imani, sehingga kita tidak jadi bulan-bulanan daripada tipuan-tipuan muslihat dari roh-roh picisan, roh-roh setan dan iblis, ya roh-roh jahat yang mencoba untuk menipu kita. Nah, saudara, kita lanjutkan terus dalam Efesus 1 ayat 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi Kristus dengan kuasa dan otoritas itu, dia jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan apa saja yang dapat kita sebutkan. Ya, bukan hanya di dunia ini saja, tapi bahkan nanti yang akan datang, di dunia yang akan datang. Ya, seperti itu. Dan dua-dua, segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Nah, ini saudara lihat ya, bahwa segala kekuatan, segala kuasa, segala hal yang ada dalam Kristus telah diberikan kepada jemaat. Ya, dia adalah kepala dari jemaat. Ya, dan di ayat yang lain juga bahwa semuanya telah diinjak di bawah telapak kaki Kristus. Kemudian kalau kita bicara jemaat kita yang adalah tubuh Kristus, dia yang adalah kepala, siapa yang menginjak sekarang? Kalau tidak kita orang-orang percaya yang menginjak roh-roh dan kuasa-kuasa itu, ya, itu diberikan kepada kita. Nah, inilah berita yang luar biasa, the good news yang kita dengar di dalam acara kebangkitan Kristus ini, sehingga tidak sia-sialah ibadah kita, tidak sia-sialah kepercayaan kita, karena kita setelah di dalam Kristus kita dijadikan menjadi berbeda. Ya, kita melihat bahwa di dalam hari Jumat kemarin apa saja yang sudah kita dengar, begitu luar biasanya Kristus di dalam menyelamatkan kita, di dalam menebus kita, di dalam memperdamaikan kita, di dalam merekonsiliasi kita, dan menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru, sehingga yang lama sudah berlalu, ya, distorted image, wajah yang rusak, image yang rusak, gambar Allah yang rusak dalam kita, dengan kebangkitan Kristus, kematian dan kebangkitannya, menjadikan kita baru lagi, sesuai dengan ciptaan waktu Allah mencipta Adam dan Hawa yang pertama, begitu sempurnanya. Ya, dan tentunya kita juga tidak ingin menjadi seperti Adam dan Hawa di dalam ketidaktaatan, tapi kita mau seperti Adam yang terakhir, seperti Kristus yang mempunyai kesetiaan dan ketaatan, meskipun dia harus menderita dan sengsara demi untuk menyelamatkan kita. Karena ada hal-hal yang baik yang Tuhan lakukan bagi kita, dan semua apa yang sudah dilakukannya itu sebagai pembelajaran bagi kita, bagaimana kita harus hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan yang seperti dia ajarkan kepada kita. Terus kita move on, saudara, ya. Tadi sudah bahwa otoritas dan kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadanya, dan sekarang dia, Jesus as our Savior who has destroyed death and brought life to us. Ya, Yesus menjadi juru selamat kita, telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ya, jadi kematian dan kebangkitannya ini, ya, menjadikan dia sebagai juru selamat bagi kita, di mana dia mematahkan kuasa maut, ya, mematahkan kekuatan kematian, ya, sehingga tidak ada artinya lagi, dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa kepada kita. Inilah dampak daripada kebangkitan Kristus ini. Ya, sesuatu yang menjadikan kita berarti sekarang, menjadikan kita sebagai orang yang punya pengharapan sekarang, menjadikan kita bukan pengharapan yang tidak, tapi ini bicara kepada iman lagi, pengharapan yang pasti. Meskipun kita belum melihat, kita tidak melihat, tapi dengan iman percaya kita, itulah pengharapan ini akan jadi, bahwa seperti yang dikatakan bahwa dia telah mematahkan kuasa maut,
kuasa kematian demi kita, supaya kita bisa mendapatkan hidup yang kekal, yang tidak dapat binasa. Kita baca dulu dalam 2 Timotius 1 ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil ini telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ya, dikatakan apa itu dalam bahasa Inggrisnya, but it has now been revealed through the appearing of our Savior Jesus Christ, who has destroyed death. Ya, yang telah mengalahkan atau menghancurkan kematian, kuasa kematian itu. Nah, saudara, bahwa itu dari hal-hal kita merayakan perayaan daripada kebangkitan Kristus ini. Ya, ini berita yang baik, berita yang bagus ya untuk kita semua. Kita lanjutkan dulu ayat yang berikutnya dari pendestroyan daripada kuasa maut itu. Kita lihat sekarang kepada Ibrani ayat 2:14 ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis ya, yang berkuasa atas maut. Ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Yesus menjadi sama dengan kita. Ya. Dan mendapat bagian dalam keadaan seperti kita, supaya oleh kematiannya, melalui kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ini yang tadi ya, yang di 2 Timotius tadi. Dan ayat 15, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara, untuk membebaskan kita yang masih punya roh ketakutan. Ya, di sini yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan. Berada dalam bahasa Inggrisnya, berada dalam perbudakan. Ya. Budak, belenggu. Ya. Belenggu apa? Takut kepada kematian. Ya. Saudara, kebangkitan Kristus merupakan kehidupan bagi kita. Ya. Jadi kematian bagi orang percaya, sering saya katakan, itu adalah awal kehidupan bersama dengan Kristus. Jadi kalau bagi kita orang-orang percaya, kematian gak ada artinya lagi bagi kita. Karena kematian itu berarti selesailah kita di dunia ini. Dan kita akan mempunyai hidup bersama dengan Dia. Nah, inilah berita besar itu. Ya, oleh sebab itu kalau kita bicara dengan perhambaan, perbudakan oleh takutnya akan kematian, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Masih adakah kekhawatiran kita? Masih adakah ketakutan kita dengan keadaan dunia sekarang ini? Ya, dengan keadaan kita sedang di lockdown, dengan keadaan kita sedang beribadah di rumah masing-masing. Ya, kalau kita lihat kanan kiri yang ada, biasanya ada banyak jemaat, ya ada banyak teman. Ya, sekarang saudara lihat kiri ada hanya suami, istri, anak-anak, ya, orang tua, ya mungkin saudara, ya dan saudara. Tapi ingatlah, ya, bahwa the Resurrection Day atau kebangkitan Kristus yang kita rayakan pada pagi hari ini, itu merupakan satu kemenangan yang mutlak bagi kita orang-orang percaya. Merupakan satu kemerdekaan bagi kita orang-orang yang percaya. Saudara masih ingat bagaimana ya hari Jumat kemarin, betapa Tuhan itu sudah melakukan yang terbaik bagi kita. Ya, Dia sudah menanggung segala yang mestinya kita mendapatkan murka Allah. Tapi bagaimana pada waktu itu Tuhan begitu berdiri di tengah menjadi pembela bagi kita. Bagaimana Tuhan berada bersama-sama dengan kita. Ya, dan bagaimana Dia mau menjadi tameng bagi kita. Sehingga setiap murka Allah itu dijatuhkan kepadanya. Saudara, oleh sebab itu kita tidak perlu takut lagi. Dialah pembela kita. Dialah yang selalu menyertai dengan kita. Satu lagi, ya saya akan tambahkan sebelum kita akhiri. Ya. He is our intercessor. Ya. Dia menjadi perantara pembela kita. Ya. Dengan kebangkitannya, Dia sekarang yang berdoa untuk kita. Dia sekarang yang menjadi pembela kita. Kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 33. Ya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati,
Ya. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya. Pembela bagi kita. Ya. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, dia menjadi intercedis hoas, ya, menjadi perantara, ya, menjadi pembela, menjadi perantara bagi kita. Dia ada dan dia membela kita, ya, dia menjadi sesuatu yang menjadi tameng bagi kita. Makanya kita nggak perlu takut lagi dalam hidup ini, ya. Meskipun keadaan dunia semakin tidak menentu, tapi hidup kita bukan apa kata dunia, bukan apa kata orang. Hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Karena yang mencipta kita, Tuhan, punya rencana yang sempurna, yang baik untuk setiap kita. Makanya waktu kita manusia jatuh dalam dosa, dengan segala cara Allah itu selalu mencoba untuk merescue, untuk menyelamatkan, untuk menolong, untuk menjangkau, supaya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak tahu kemana mereka sedang berjalan, mereka bisa kembali kepada rencana Tuhan yang semula. Oleh sebab itulah ketika Kristus dikirimkan sebagai anak domba Allah, supaya manusia itu bertobat, supaya manusia itu kembali kepada jalan yang harus mereka jalani sesungguhnya sebagai umat ciptaan Allah yang dicipta sebagai gambar Allah itu sendiri. Bukan mengikuti apa yang kata setan dan iblis. Ya, memang mengikuti karena terbelenggu. Tetapi sekarang saya mau beritahu lagi, saudara, Bapak Ibu, saya mau tegaskan lagi, ya, ini firman Tuhan yang bicara bahwa kita sudah dimerdekakan oleh darah Kristus, oleh kebangkitannya. Segala kuasa itu sudah didestroy. Tidak ada lagi yang bisa untuk menghandle kita lagi sekarang. Dan kita memang masih punya free will, tetapi ayolah dengan free will kita ini kita kembali kepada will daripada Allah itu sendiri, kepada kehendak Allah itu sendiri, bukan mengikuti human sinful nature kita, bukan mengikuti apa itu dosa asal kita atau keinginan kedagingan kita atau keinginan dunia, tapi kita mau supaya kita bisa mengikuti apa yang menjadi rencana Allah, supaya apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita tidak akan pernah menjadi sia-sia, sehingga rencana Allah kembali kepada kita yang dijadikan menjadi ciptaan yang baru. Siapa yang dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Kita harus berbeda, hidup kita harus berubah. We should transform our mind, we should transform our sight. Kita harus merubah cara berpikir kita. Roma 12 ayat 2 kata, berubahlah engkau oleh pembaharuan budimu. Berubahlah. Siapa yang harus berubah? Suami, istri, menantu, mertua, teman, saudara? Tidak. Berubahlah engkau. Berubahlah saya. Berubahlah saudara. Kita yang harus berubah. Ya, kita jangan merubah orang lain. Kita yang harus berubah. Kita harus berubah karena kita sekarang ini sebagai ciptaan yang baru. Kita sudah dimerdekakan. Kita segala kuasa sudah didestroy, sudah dipatahkan kekuatannya. Kita menjadi orang-orang yang harus bisa menempatkan diri. Siapa sekarang? Apa posisi kita sekarang dalam Kristus? Bagaimana kita dalam menghadapi hidup ini? Saudara, saya katakan hari Jumat, jangan cuma fokus kepada diri kita sendiri, jangan self-center. Tapi marilah center kita, fokus kita hanya kepada Tuhan saja. Karena dialah yang mencipta kita. Dia punya rencana yang baik dalam hidup kita. Kita pernah jatuh, kita masih nggak benar, tetapi kita sudah dibenarkan. Ingat itu, kita masih melakukan hal-hal yang tidak kudus, tetapi kita sudah dikuduskan. Ya, kebangkitan atau mulai dari kematian dan kebangkitannya. Ini berbicara banyak yang sudah saya jelaskan juga bahwa kita ditebus, diselamatkan, nggak sampai di sana saja, dibenarkan, nggak sampai di situ, dikuduskan. Ya, dijadikan ciptaan baru. Betapa luar biasanya saudara dan saya. Betapa dahsyatnya sebenarnya kita ini. Makanya saya sering katakan bahwa kita ini adalah the extraordinary of the people of God. Kita adalah orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan. Bukan luar biasa karena kitanya memang hebat atau kita luar biasa bagaimana. Tapi karena kebangkitan Kristus. Karena pengorbanan Kristus. Karena apa yang kita rayakan hari ini, yang kita patut syukuri, kita menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Ya, orang-orang yang luar biasa yang semestinya ditakuti oleh kuasa-kuasa itu. Bukan kita yang takut lagi kepada mereka. Ya, kenapa kalau ada orang-orang percaya masih takut kepada roh-roh gelap, takut kepada kematian, takut kepada ini, kepada itu, takut kepada penyakit lagi. Saudara, itu semuanya tidak akan menjadikan kita terpisah dengan kasih Allah.
Allah itu luar biasa. Allah itu begitu baik sekali dalam hidup ini, saudara. Ya, Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, tapi Allah juga Allah yang adil. Masih ingat itu? Ya, Allah itu kasih, tapi juga Dia adil. Setelah kita dibenarkan, setelah kita diguduskan, apalagi kita menjadi umat perjanjian baru, ya, dengan darah Kristus kita menjadi umat perjanjian baru. Kita adalah orang-orang yang diikat oleh covenant, oleh perjanjian. Dan kalau kita selama kita tidak melanggar perjanjian, kita ada dalam perjanjian, tidak ada apapun juga yang bisa menyentuh kita di luar kehendak Tuhan. Oleh sebab itulah pagar daripada Allah itu ada dalam kita. Ingat Ayub, ya, pada waktu Ayub akan diganggu oleh setan dan iblis, dikatakan bahwa terang saja karena engkau pagari. Semuanya, usahanya dipagari, pekerjaannya dipagari, segala rumah tangganya dipagari, ya, keluarganya dipagari. Saudara, oleh sebab itu jangan takut lagi, ya. Dan kita patut merayakan. Ini adalah hari kehidupan, ini adalah hari kemenangan, ini adalah hari kemerdekaan bagi kita. Mari kita rayakan. Kristus bersama dengan kita, ya. Immanuel, ingat itu, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Tuhan beserta dengan kita. Roh yang ada dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Dan itu harus kita imani. Kalau tahu kita bahwa roh Tuhan ada dalam kita, kalau Dia hidup dalam kita, kalau Dia menyertai kita, kalau Dia menuntun kita, kalau Dia mengajar kita, kita harus dengar dan kita harus peka dengan Dia. Oleh sebab itulah kita harus kuat dalam firman, kita harus kuat dalam pengajaran, sehingga kita tidak terombang-ambing, ya. Kita sehingga tidak seperti kapal di tengah laut yang diombak ke sana, ombang ke sini, ya, diterjang angin, ikut ke sana, ikut ke situ. Saudara, tidak. Kita harus seperti Gunung Sion yang berdiri tegak, tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Kita harus seperti rumah yang dibangun di atas batu karang. Ingat, saudara, Matius 16:18, I build my church, aku bangun gerejaku. Dalam terjemahan Indonesia, aku bangun jemaatku. Kita dibangun oleh Kristus. Waktu Kristus membangun kita, Dia nggak membangun denominasi. Come on. Dia tidak membangun denominasi. Dia membangun saudara dan saya. Gereja bukan gedung. Gereja bukan nama organisasi. Oleh sebab itu, kalau kita ada di rumah-rumah sekarang, kitalah gereja Tuhan. Kitalah, tidak peduli kita denominasinya apa. Karena Tuhan tidak tertarik dengan denominasi. Amin. Karena itulah yang banyak menjadikan terpecah-pecah kita. Tapi Kristus mempersatukan kita. Ya, kematiannya untuk mempersatukan kita menjadi satu tubuh. Dia yang adalah kepala, kita adalah the member of the body. Kita banyak, kita berbeda-beda, tapi kita satu di dalam Kristus Tuhan kita. Inilah berita besar, inilah berita baik, inilah Bapak Ibu Saudara. Gereja adalah keluarga. Sekarang kembali lagi ke dalam rumah tangga kita masing-masing. Saudara adalah dalam rumah tangga masing-masing. Kitalah gereja Tuhan. Kitalah anak-anak Tuhan. Kitalah umat Tuhan. Dikatakan oleh Petrus, engkaulah bangsa yang kudus, umat pilihan Allah, umat kepunyaan Allah sendiri, imam-imam yang rajani, imam-imam yang berkerajaan. Ya, saudara, Tuhan itu sangat baik. Marilah kita rayakan hari ini sebagai hari kemenangan kita, sebagai hari pembebasan kita, sebagai hari kemerdekaan kita. Oleh sebab itulah kita dikatakan lebih dari pemenang, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Itulah kita. Karena siapa? Karena Kristus. Karena siapa? Karena Dia yang melakukan bagi kita. Kita cuma tinggal mengikuti saja sekarang. Bagaimanakah kita harus hidup dalam dunia yang hanya sementara ini saja kita di sini. Karena sudah ada tempat yang menunggu kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari yang baik ini, pada hari yang besar ini, yang sedang kita rayakan bersama-sama. Kiranya damai sejahtera, kasih, dan sukacita daripada Tuhan itu menyertai kita semuanya. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, kita mau tundukkan kepala, kita tutup mata, dan saya akan lanjutkan minggu depan untuk hal-hal yang dahsyat ini dari serial preaching ini. Terima kasih Bapak Surgawi, Tuhan Sang Pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Engkau yang kami panggil di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh berterima kasih dengan apa yang sudah Engkau lakukan pada kami, yaitu di mana Engkau sudah mengorbankan hidupmu bagi dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Sehingga pada pagi hari ini kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan, di mana saja jemaat Tuhan berada, baik yang ada di Australia, di Indonesia, maupun di Eropa, di Amerika, di mana saja Tuhan. Teman-teman kami yang saat ini juga ada bersama-sama dengan kami dalam online ini Tuhan. Kami berdoa untuk mereka semua. Biarlah iman kami semakin teguh, melihat bahwa Engkau memang Allah yang hidup. Kematian tidak bisa
untuk menghalangi Engkau bangkit dari kubur. Dan Engkau sudah memberikan contoh bahwa kalau Engkau sudah bangkit, maka setiap kami pun juga satu kali setelah kami menghadapi kematian secara tubuh, kami juga akan bangkit seperti-Mu Tuhan. Dan kami akan menyusul dan akan bersama tinggal dengan Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah sebagaimana apa yang Kau janjikan ya Bapa, Engkau akan penuhi semua kepada setiap anak-anak-Mu. Kalau anak-anak-Mu itu setia, taat kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah melalui firman yang kami dengar, kami mau bertobat Tuhan. Kami mau Tuhan ikut berjalan bersama-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus kasih karunia-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu selalu menyertai kami. Dan Allah Roh Kudus yang terus akan memimpin kami, mengajar kami, menuntun dan melindungi kami. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami semua. Terima kasih dalam nama Yesus. Orang percaya katakan, amin, amin, amin. Selamat pagi, selamat merayakan hari kemenangan kita. Selamat hari Resurrection Day. Sampai bertemu minggu depan dalam serial yang berikutnya. Tuhan berkati. Ciao.